Halo teman-teman, apa kabar kalian? Perkenalkan, nama aku Valeria Emanuel dari kelas 7 SMP. Jadi, hari ini aku mau jadi pramu wisata kalian. Yuk kita jalan-jalan. Selamat datang di Pulau Surga. Ya, betul sekali. Pulau Surga yang aku maksud adalah Pulau Bunaken. Kalian tahu nggak sih, Pulau Bunaken itu dianggap surga bagi para wisatanya. Kenapa ya? Karena laut yang jernih seperti kaca dan kehidupan Taman Nasional Laut di Bunaken yang dipenuhi oleh berbagai ikan, berbagai jenis ikan, terumbu karang yang indah-indah membuat pariwisata yang menyelam menjadi bahagia dan seperti di surga loh. Terus matahari yang menjulang membuat kita semakin semangat untuk mengelilingi Pulau Bunaken. Nah, laut yang memikat kita untuk melompat dan berenang, serta ikan yang terlihat dari luar karena air yang jernih membuat kalian semua pasti ingin menyelam. Bunaken mungkin akan sama dengan surga karena saking indahnya di Bunaken. Pulau Bunaken menjadi pariwisata dimulai pada tahun 1991. Kegiatan wisata yang ditawarkan ada diving, snorkeling, berjemur, dan berenang di laut. Bunaken adalah pulau seluas 8,8 km persegi di Teluk Manado yang terletak di utara Pulau Sulawesi. Indonesia di sekitar Pulau Bunaken bagian dari Taman Nasional Bunaken. Taman laut ini adalah biodiversitas lautan yang salah satu tertinggi di dunia loh. Nah, sekarang aku akan membahas tentang SDA yang dapat diperbarui di Bunaken. SDA itu adalah sumber daya alam ya. Yang pertama adalah ikan. Lebih dari sekitar 3.000-an spesies ikan berada di Bunaken. Jenis ikan Bunaken yang ada di Bunaken kurang lebih ada ikan hiu, marlin, tuna, kakap, kerapu, barakuda, Napoleon, angelfish, kura-kura, mandarin fish, kuda laut, ikan pari, gurita, serta berbagai jenis lainnya. Yang kedua itu hewan laut lainnya yaitu ada penyu-penyu serta ada 3 jenis lobster. Yang pertama lobster batu, lobster jenis batik, dan lobster jenis bambu. Yang ketiga ada rumput laut. Rumput laut itu ada banyak sekali di Pulau Bunaken. Tapi ternyata rumput laut di Bunaken juga dibudidayakan oleh suku yang tinggal di Pulau Bunaken. Wah, bagus sekali ya bisa dibudidayakan. Yang keempat adalah terumbu karang. Terumbu karang di Bunaken itu banyak banget. Bahkan terumbu karang di Bunaken itu ada 390 spesies. Wow, banyak banget kan? Terumbu karang itu hidup di lautan pastinya. Nah, bukan hanya ikan, air laut, flora di Bunaken juga ada. Flora di Bunaken itu ada pohon palem, sagu, woka, silar, hingga pohon kelapa. Dan yang keenam itu ada
burung. Nah, aku cari dilansir dari Universitas Negeri Manado. Burung digunakan itu terdapat 15 jenis burung. Jadi, burung-burung itu ada banyak juga digunakan. Nah, selain flora ada juga fauna. Fauna di hewan darat tentunya digunakan itu yang dilindungi oleh warga dan oleh pemerintahan, ada rusa dan kuskus. Selain itu, terumbu karang juga adalah SDM yang dapat diperbarui karena dapat ditanam kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu adalah yang pertama minyak bumi, yang kedua pasir, yang ketiga adalah deposit logam bawah laut. Teman-teman, kalian tahu gak sih SDM digunakan juga ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh yang dapat diperbarui apa ya? Nah, contohnya itu misalnya seperti keripik dari nelayan, yang dibuat nelayan, dibikin keripik ikan misalnya, lalu dijual ke pariwisata, ke warga-warga setempat juga. Nah, terus misalnya minuman atau kelapa yang dijual, lalu jajanan dibuat-gunakan yang bisa dibeli oleh pariwisatanya juga. Nah, jasa-jasa. Nah, kalau SDM yang tidak dapat diperbarui apa dong? SDM yang tidak dapat diperbarui itu misalnya produk-produk yang berkaitan dengan aluminium, plastik, atau kawat, dan sebagainya. Jadi itu adalah SDM yang bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui di Pulau Bunaken. Mungkin teman-teman akan bertanya, berapa sih tarif masuk di Bunaken, di Pulau Bunaken? Pastinya ada dong. Nah, kalau untuk WNA atau warga di luar Indonesia, itu tarif masuknya adalah 150.000 per orang dan per hari. Tapi kalau WNI atau warga negara Indonesia, tarif masuknya adalah Rp5.000 saja per orangnya. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah membahas tentang SDA atau sumber daya alam, makanya aku mengelompokkan hewan-hewan yang ada di Pulau Bunaken. Nah, pengelompokannya itu adalah karnivora, herbivora, dan omnivora. Aku mengelompokkannya dalam diagram frame seperti ini. Jadi, itu adalah pengelompokan hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging, omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya, dan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Pengelompokan hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata itu ada kura-kura, rusa, kuskus, cangak merah, dan lain-lain. Kalau invertebrata ada ikan hiu, ikan nemo, kuda laut, ikan tuna, ikan angelfish, dan lain-lain. Karena tadi kita bahas hewan, nah ini aku mau bahas tumbuhannya. Karena SDAA itu bukan hanya hewan, tapi juga tumbuhan. Nah, pengelompokan tumbuhan ini itu aku buat pengelompokannya dengan dikotil dan monokotil. Karena kalian ini pariwisata, kalian penasaran gak sih berapa sih banyak pengunjung yang datang di Pulau Bunaken? Ada peningkatan gak ya? Atau ada penurunan gak? Nah, ini aku udah buat nih diagram batang peningkatan pariwisata di Pulau Bunaken. Ternyata teman-teman, pariwisata Pulau Bunaken setiap tahunnya itu bertambah 2 kali lipat loh. Hebat banget gak Pulau Bunaken? Karena keindahannya, Pulau Bunaken bisa menarik pariwisata, bahkan bisa setiap tahunnya bertambah 2 kali lipat. Nih tabelnya ya.
Teman-teman, pada masyarakat kawasan Bunaken dan sekitarnya untuk melakukan kegiatan eksploitasi secara ekonomi yang terkadang tanpa mempertimbangkan lingkungan, dampaknya mulai terasa sekarang. Pada beberapa lokasi terjadi yang namanya kerusakan terumbu karang dan pencemaran sampah. Jika hal ini terus berlangsung dan tanpa adanya penanganan pengelolaan yang baik, tentunya akibat yang ditimbulkan akan semakin fatal. Untuk mengatasi bermacam permasalahan lingkungan laut kawasan Bunaken dan sekitarnya, diperlukan pengelolaan lingkungan laut dengan bertumpu pada beberapa hal. Yang pertama adalah pengelolaan dilakukan dengan orientasi keuntungan ekonomi jangka panjang. Selama ini, pemanfaatan kawasan pesisir dan laut dilakukan dengan pertimbangan yang lebih banyak berorientasi jangka pendek, seperti industri dan pemukiman, tanpa mempertimbangkan keuntungan jangka panjang atau konservasi. Akibatnya, apabila terjadi konflik pemanfaatan sumber daya untuk tujuan jangka pendek dan dengan tujuan jangka pendek, maka seringkali pembangunan yang bertujuan jangka panjang tersisihkan. Upaya pemeliharaan sifat benda atau materi yang pertama adalah menanam tembakau di sekitar pantai. Kedua, melepaskan hewan laut yang tidak ada di lautan agar spesies hewan laut itu bisa berkembang dan bertelur serta beranak pinak dan ekosistemnya bertambah lagi. Yang ketiga adalah transplantasi terumbu karang. Teman-teman, usaha pelestarian Pulau Bunaken itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah menyediakan tempat sampah organik dan non-organik. Yang kedua, memancing ikan tanpa bahan peledak. Yang ketiga, mengadakan acara budidaya lingkungan seperti para nelayan yang bekerja sama mengumpulkan sampah yang ada di perairan setiap 1 bulan 1-3 kali. Yang keempat adalah memberikan sanksi bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Yang kelima, memberikan himbauan dengan spanduk di sekitar pantai mengenai menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang keenam adalah melakukan penanaman kembali terumbu karang. Yang ketujuh, melakukan reklamasi laut, yaitu dengan cara menanam hutan bakau di sepanjang pantai. Dan yang kedelapan, kepedulian dan mencintai alam adalah usaha paling awal menjaga lingkungan. Karena tidak adanya kepedulian, artinya tidak ada yang mau mengurus dan tidak ada yang mau bergerak. Yang kesembilan, diberikannya sanksi bagi orang yang mengambil terumbu karang untuk kebutuhan pribadinya sendiri tanpa memikirkan lingkungan. Kalian mau tahu nggak sih fakta-fakta unik keindahan Taman Laut Bunaken? Yuk, kamu wajib tahu loh. Kelebihan yang ada di tempat ini yaitu Bunaken nggak sebatas panoramanya aja. Masih ada hal unik yang wajib kamu ketahui lebih dalam lagi. Apa saja ya? Yang pertama adalah segitiga emas terumbu karang. Taman Laut Bunaken ternyata berada di segitiga terumbu karang dunia yang terbesar dari Indonesia, Malaysia, Filipina, hingga Kepulauan Solomon. Pantas saja kalau kita bisa melihat ratusan terumbu karang, ratusan spesies ya. Istimewanya lagi, jenis terumbu karang langka juga bisa kamu jumpai di sana. Underwater great whales atau hanging whales menjadi primadona utama yang ada di taman ini.
Sulit untuk menemukannya di laut manapun karena ini adalah langka ya. Tembok karang raksasa tersebut memiliki bentuk vertikal dengan bagian atas yang melingkung. Soft coral yang berwarna-warni juga ada. Yang kedua adalah spot menyelam terbaik di Indonesia. Nggak perlu kaget melihat wisatawan melakukan aktivitas seperti snorkeling atau diving di Bunaken. Tempat ini memang disebut-sebut sebagai salah satu destinasi menyelam terbaik di Indonesia. Bunaken adalah situs warisan dunia UNESCO loh. Yang ke berapa ya? Pokoknya segitulah ya. Tempat spesies fauna laut yang unik dan langka loh. Gak cuma terumbu karang, Bunaken juga dikenal sebagai tempat hidup fauna laut yang unik dan langka. Selain itu, di Bunaken terdapat spesies penyu yang hanya bisa kamu temukan di sini. Namanya penyu sisik. Penyu ini tidak sulit ditemukan karena dia biasanya berenang bersama ikan di terumbu karang. Taman nasional itu luasnya itu sebesar 3,1 juta kilometer persegi. Wow, gede banget kan? Pantas aja banyak ikan yang langka dan bagus-bagus di sana. Bagaimana? Setelah melihat video ini, kalian tertarik gak untuk datang ke Pulau Bunaken? Aku rasa sih pastinya kalian tertarik karena melihat keindahan Pulau Bunaken di video ini, pasti kalian langsung cari-cari di Google. Kalau gitu, mending langsung jalan-jalan ke Bunaken biar nggak nyesel karena kehabisan tiket. Nggak heran sih kalau kehabisan tiket, soalnya Pulau Bunaken itu cocok banget untuk healing-healing, jalan-jalan. Karena Pulau Bunaken itu bisa membuat hati menjadi seindah dan senang. Yuk nabung biar bisa jalan-jalan ke Bunaken. Aku juga mau wisata ke sana. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Bye-bye.